episode kali ini saya kembali mengunjungi Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik. Saat ini di Desa Bojong tengah dilakukan pengerjaan jalan yang menghubungkan ke arah pemakaman umum dan pemandian warga yang dialokasikan dari dana desa. Diketahui pembangunan jalan ini merupakan program dari pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Melalui program pemerintah pusat bertajuk Dana Desa atau DD yang telah dilaksanakan oleh aparatur desa terbentuk dalam tim pelaksanaan kegiatan. Panitia proyek telah mengaplikasikan dana bantuan yang ada untuk pembangunan infrastruktur di Dusun 1, Desa Bojong Negeri Sakti, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan membangun fisik jalan rabat beton sepanjang 100 meter. Hal baik tersebut telah mendapatkan pengakuan dari warga dusun yang menyatakan dengan pembangunan berbentuk infrastruktur oleh aparatur desanya ternyata sangatlah bermanfaat bagi kepentingan umum, terutama saat masyarakat membawa jenazah melalui jalan setapak menuju arah tempat pemakaman di desa setempat. Sebelum dibangun, puluhan tahun silam, masyarakat Desa Bojong sangat kesulitan ketika membawa jenazah guna proses penguburan. Apalagi waktu musim hujan tiba, karena jalan sangat licin. Namun kini hal tersebut sudah berubah fisiknya setelah pemerintah desa membangun 100 meter jalan rabat dengan dilengkapi tangga cor serta memperindah sumber mata air di lokasi pemakaman yang kini telah dibangun sedemikian rupa menjadi tempat pemandian umum. Dan alhasil pembangunan itu nyatanya bisa dinikmati seluruh warga desa sebagai tempat bersih-bersih setelah melaksanakan pesta adat. Tepat di sebelah saya berdiri ini tengah dilakukan pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 100 meter yang menghubungkan ke arah pemandian warga sekitar. Alhamdulillah bangunan dari dana desa untuk Desa Bojong yang menuju arah kuburan dan pemandian. Kami sebagai warga masyarakat Bojong mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada pemerintah yang mana telah membangun jalan desa kami ini ke jalan untuk ke kuburan dan menuju ke pemandian. Alhamdulillah sekarang ini pakai dana desa kami bisa menikmati dana desa yang diberikan oleh pemerintah ke Desa Bojong telah kami laksanakan oleh pamong desa kami mengadakan jalan rabat beton menuju jalan kuburan dan pemandian. Selain membangun jalan rabat dan mempercantik sumber mata air menjadi tempat pemandian umum, hal lain yang diaplikasikan dari bantuan pemerintah pusat program dana desa adalah dengan melaksanakan pembangunan drainase yang terencana pada 2 titik proyek sepanjang 1000 meter berlokasi di Dusun 3 dan 4. Kini telah dan tengah berjalan. Desa Bojong dengan luas wilayah sekitar 3.000 hektar ini terdiri dari 7 dusun, 1.023 kepala keluarga, dan 3.636 penduduk dengan masyarakatnya yang rata-rata bermata pencaharian hasil pertanian, sangatlah mendambakan infrastruktur akses jalan yang memadai. Untuk itu aparatur desa ini yang dikomandoi oleh Ismail Fadil sebagai kepala desa dan baru beberapa bulan dilantik namun telah dapat mengakomodir sebagian keinginan masyarakatnya dengan mengaplikasikan program dana desa secara tepat sasaran seperti pembangunan jalan lapen di Dusun 5 sepanjang 600 meter dan lebar 3 meter yang dalam waktu dekat segera terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Bojong, Ismail Fadil, Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Untuk penerapan alokasi dana desa 2020, Desa Bojong membangun rabat beton, tangga ratu dan pemandian. Itu terletak di Dusun 1, Desa Bojong.
dan seterusnya pembangunan drainase di Dusun 3 dan Dusun 4 setelah jalan Lapen di Dusun 5 Desa Bojong. Jadi harapan kami kepada pemerintah supaya dana desa itu bisa diteruskan untuk tahun-tahun berikutnya. Dana desa tahun ini dialokasikan untuk program jambanisasi yang bertujuan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Atas nama masyarakat dan pemerintahan Desa Bojong, saya selaku Kepala Desa Bojong mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menggelontorkan program dana desa, sehingga pembangunan di Desa Bojong dapat terlaksana dengan baik. Semoga program ini dapat ditingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas. Saya Kepala Desa Bojong, Ismail Fadil, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelaksanaan program dana desa yang digelontorkan dari Kementerian Desa Pemerintah Pusat, juga perannya sebagai Kepala Desa, Ismail Fadil masih terus berbesar hati, serta berharap tahun demi tahun di masa kepemimpinannya ke depan, segala kendala terkait infrastruktur yang belum terakomodir akan dimusyawarahkan serta menjadikan prioritas utama demi kepentingan masyarakat Desa Bojong, Negeri Sakti khususnya dan Lampung Timur pada umumnya. Dengan adanya program dana desa dari pemerintah pusat untuk wilayah yang berada di pedalaman dirasa sangatlah membantu. Diharapkan pemerintah pusat dapat terus menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur dengan tujuan pemerataan pembangunan di tiap wilayah. Telah hadir di kota Bandar Lampung, pengobatan alternatif totok syaraf Bang Firdaus dapat mengobati syaraf terjepit, stroke, tumor, jantung bocor, liver, mah, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Untuk pengobatan yang beralamat di Jalan Putri Balau, nomor 105 Kedamaian, Bandar Lampung. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor 08 13 67 79 9009 atau di nomor 08 96 54 29 62 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Bang Firdaus. Sudah banyak yang bertanya tentang totok saraf. Seperti apa sih totok saraf itu? Sebenarnya totok saraf itu hanya membuka simpul-simpul saraf yang terganggu. Contohnya saraf kejepit. Seandainya ada yang mengalami saraf kejepit, yang gejalanya sampai kakinya sampai sakit, pahanya sampai sakit, kempolnya sakit, kemungkinan besar ini saraf kejepit. Terus kenapa bisa sampai ke paha? Dan yang saya pegang itu, tapi saraf-saraf pahanya. Ada di gambar seperti ini. Saraf paha, kenapa ada di pinggang? Ini menutup. Saraf di sini menutup hingga peredaran darah tidak jalan, mengakibatkan kakinya bisa sakit. Malah yang lebih parah lagi bisa kakinya sampai mengecil. Lebih parah lagi kakinya akan jinjek sebelah. Nah, seperti apa saya tanganinya? Dengan cara totok saraf. Totok saraf ini juga bisa menyembuhkan, mengobati berbagai macam keluhan. Seperti contohnya saraf kejepit, stroke, lambung atau mah, dan lain sebagainya. Bila Anda mengalaminya, silakan datang dan konsultasikan bersama saya, Bang Firdaus, di Jalan Putri Balau, nomor 105, Kedamaian, Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TK Hasanah Kids School.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Resa Romadona selaku Ketua Lembaga Khazanah. Kali ini saya ingin memperkenalkan tentang TK Khazanah Kids School. TK Khazanah Kids School memiliki visi dan misi, yaitu terwujudnya generasi robbani yang berprestasi dan berakhlakul karimah. TK Khazanah Kids School memberikan fasilitas yang sangat lengkap serta memberikan lingkungan yang sangat aman, nyaman, bersih, dan mengembirakan tentunya. TK Khazanah Kids School beralamat di Jalan Sultan Haji nomor 24, Kota Sepang, Bandar Lampung. Nah, bagi orang tua yang ingin anak soleh-solehannya bermain sambil belajar di tempat yang terbaik, segera daftarkan di TK Khazanah Kids School. Bisa menghubungi kontak di bawah ini atau datang ke sekolah kami. Ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Hasanah Kids School. Soleh, solehat, jariah. Masih di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Desa Banjaragung, Kecamatan Sekampung Udik. Desa yang memiliki luas wilayah seluas 525 hektar ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama di sektor pertanian, yakni pohon kakaonya, dan telah menjadi percontohan hingga tingkat nasional bahkan internasional. Meski jaraknya yang terbilang cukup jauh dari kota kabupaten juga provinsi, Desa Banjaragung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur ini tak menjadikannya surut untuk berkarya. Karena warga desa yang terbilang cermat dalam melihat peluang, membuat desa yang satu ini bisa terkenal ke tingkat dunia karena pembibitan benih kakaonya telah diakui secara internasional. Di Desa Banjaragung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur ini, siapa sangka ternyata mempunyai potensi luar biasa yang tentunya di bidang pertanian. Dengan kelompok tani binaan oleh aparatur desa setempat, alhasil saat ini kebun pelatihan dan pembibitan coklat atau kakao unggulan di desa ini telah menjadi percontohan berskala nasional. Bahkan keberhasilan para petani dalam mencipta bibit unggul ini sempat menarik minat negara lain untuk melakukan studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto, biasa disapa Aris Salvi. Saya adalah salah satu warga desa Banjaragung yang profesi saya sebagai petani kakao. Saya dengan kawan-kawan di P4S Baitu Koko mendampingi petani bagaimana berbudidaya kakao yang dulu kakao itu hibrid, sekarang sudah diganti dengan kolonial. Dengan manajemen yang baik, dengan SOP yang kita rancang bangun sendiri, alhamdulillah dari produksi kakao yang rata-rata hanya 4 kintal per hektar, kini sudah mencapai 2 ton per tahun di satu musim. Saya dan kawan-kawan mulai bergerak di pengembangan kakao itu setelah mendapatkan pelatihan di Pusat Penelitian Kakao selama 15 hari. Pulang dari sana saya mengimplementasikan apa yang saya dapat, kemudian saya dan kawan-kawan membuat pilot project. Dari hasil itu ternyata banyak respon sehingga saya banyak mendapat undangan untuk menghadiri seminar baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Saya mengikuti seminar internasional selama 2 kali, waktu itu di Jakarta yang diikuti oleh beberapa negara. Kemudian yang terakhir saya diundang oleh organisasi kakao internasional untuk mengikuti konferensi kakao internasional yang diadakan di kota Berlin, Jerman. Klon ini sudah resmi, jadi alhamdulillah untuk Lampung Timur khususnya di Desa Banjaragung itu mempunyai kebun induk yang satu-satunya berada di Lampung. Jadi alhamdulillah untuk pembibitan ini sudah mendapat legalitas dari pemerintah. Dan di Desa Banjaragung, Kabupaten Lampung Timur,
dengan luas wilayah 525 hektar, 1066 jumlah kepala keluarga, dan 3.436 jiwa atau penduduk ini, maksud dan tujuan pemerintah pusat tersebut telah diaplikasikan dengan membangun drainase sepanjang jalan desa. Mewujudkan mimpi masyarakat akan segera bangun gedung sekolah untuk anak usia dini, serta pelaksanaan proyek jambanisasi yang telah dirampungkan pengerjaannya oleh tim panitia desa setempat. Ya, alhamdulillah Pak ya. Terima kasih buat Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun telah membantu kami untuk jamban ini. Ya, terima kasih sekali untuk bantuannya dari desa. Sangat-sangat bermanfaat. Sekarang udah alhamdulillah kan. Tak hanya kucuran dana dari pusat seperti program dana desa yang dimaksud untuk pembangunan infrastruktur di Desa Banjar Agung, dikatakan Kepala Desa setempat, selain program DD di desanya juga telah mendapat bantuan pembangunan jalan jenis Lataston oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Suhendra, Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di Banjaragung terdiri dari luas wilayah 525 hektar. Jumlah KK ada 1066 jiwa dan terdiri atas 5 kepala dusun, ada 15 RT, dan dalam hal ini terkait dengan pembangunan yang ada di Banjaragung, yang pertama melalui bantuan dari pusat, ya dalam hal ini adalah melalui dana desa kami membangunkan infrastruktur. Yang pertama ada drainase, ada jambanisasi, dan pembangunan TK. Walaupun di masa pandemi ada banyak pengalihan dana untuk penanggulangan corona ini, tapi alhamdulillah di Banjaragung masih bisa melaksanakan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain pembangunan di Desa Banjaragung juga ada potensi dari sumber daya alam, terutama dalam bidang pertanian. Dalam hal ini melalui kelompok tani di Desa Banjaragung kami menyediakan tempat pembibitan, pelatihan, dan dalam hal ini tentunya nanti desa juga akan ikut berkontribusi membangun, membiayai mungkin melalui dana desa di bidang pemberdayaan, ataupun nanti kami bekerja sama dengan badan usaha milik desa. Selain itu, alhamdulillah di Desa Banjaragung tahun ini mendapatkan bantuan dari pembangunan melalui APBD Kabupaten Lampung Timur berbentuk pembangunan peningkatan jalan Lataston yang tentu saja sangat bermanfaat bagi Desa Banjaragung, dan kami harapkan untuk pemerintah Kabupaten Lampung Timur bisa melanjutkan, karena terus terang di Banjaragung masih banyak membutuhkan akses jalan, perbaikan maupun pembangunan lagi. Dan saya harapkan untuk pemerintah terkait, dalam hal ini pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat, kami berharap dengan sangat ikut dalam pengembangan potensi kakao yang ada di Desa Banjaragung ini, dan kedepannya kami petani di Banjaragung nggak hanya menjual hasil pertanian, dalam hal ini kakao, hanya berbentuk mentah. Jadi kedepannya kami harapkan kami bisa membuat atau pengolahan dalam bidang kakao, jadi mempunyai tingkat ekonomis yang lebih tinggi. Dan saya Hadi Suhendra mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang terkenal dengan negara agraria karena memiliki potensi yang sangat luar biasa, sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam hal pendistribusian, dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
hadir di kota Bandar Lampung. Pengobatan alternatif Totok Syaraf Bang Firdaus dapat mengobati syaraf terjepit, stroke, tumor, jantung bocor, liver, mah, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Untuk pengobatan yang beralamat di Jalan Putri Balau, nomor 105 Kedamaian, Bandar Lampung. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor 08 13 67 79 9009 atau di nomor 08 96 54 29 62 37. Selamat datang di TK Hasanah Kids School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Resa Romadona selaku Ketua Lembaga Khazanah. Kali ini saya ingin memperkenalkan tentang TK Khazanah Kids School. TK Khazanah Kids School memiliki visi dan misi, yaitu terwujudnya generasi robbani yang berprestasi dan berakhlakul karimah. TK Khazanah Kids School memberikan fasilitas yang sangat lengkap serta memberikan lingkungan yang sangat aman, nyaman, bersih, dan menggembirakan tentunya. TK Khazanah Kids School beralamat di Jalan Sultan Haji nomor 24 Kota Sepang, Bandar Lampung. Nah, bagi orang tua yang ingin anak soleh-solehannya bermain sambil belajar di tempat yang terbaik, segera daftarkan di TK Khazanah Kids School. Bisa menghubungi kontak di bawah ini atau datang ke sekolah kami. Ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Hasanah Kids School. Soleh, solehat, jariah. Meskipun hasil pertaniannya sangatlah berlimpah ruah, sayangnya sejak belasan tahun silam, kondisi jalan poros menuju Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur ini sepertinya luput dari perhatian pemerintah daerah setempat. Kondisi buruknya akses jalan menuju desa setempat dirasakan warga menyulitkan mereka saat akan menjual hasil panen yang dibawa oleh kendaraan menjadi kendala utama yang hingga kini belum dilakukan perbaikan oleh pihak terkait. Saat ini saya berada di Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Desa yang memiliki luas wilayah lebih dari 1.000 hektar ini, mayoritas masyarakatnya adalah petani jagung dan alpukat. Namun mirisnya akses jalan menuju desa masih sangatlah buruk dan butuh perhatian dari pemerintah daerah guna kelancaran transportasi masyarakat untuk menjual hasil panennya. Desa Gunung Mas adalah sebuah perkampungan yang berada di daratan tinggi ini, memiliki luas wilayah 1.000 hektar lebih dan sebagian warganya merupakan petani singkong, jagung, serta buah alpukat super hasil pembibitan oleh kelompok tani warga setempat. Desa dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa lebih yang berdiam pada 8 dusun desa setempat ini merasakan sangat terbantu atas berbagai pembangunan infrastruktur oleh aparatur desa dari program pemerintah pusat yang disebut Dana Desa atau DD. Sehingga saat ini berbagai pembangunan tahun demi tahun terrealisasi secara mandiri oleh masyarakat kampung
dengan sumber dana bantuan seperti pelaksanaan program bedah rumah. Sedangkan pengaplikasian program DD oleh pemerintah pusat di Desa Gunung Mas oleh Kepala Desa setempat yang telah lebih 20 tahun menjabat, Sutiarto, pada anggaran tahun 2020 ini telah dibangunkan untuk pembuatan jalan lapen panjang 1.700 meter dan persiapan rencana bangun drainase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiarto, Kepala Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk pengerasan dana desa tahun 2020 di Desa Gunung Mas mengalokasikan pembangunan infrastruktur, terutama membangun lapen sepanjang 1.700 meter kali 3 meter yang berada di 4 dusun, antara lain Dusun 5, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 8. Selanjutnya di Desa Gunung Mas, untuk pembangunan selanjutnya adalah untuk membangun drainase yang berada di Dusun 1, Dusun 7, Dusun 4, dan Dusun 8, dan juga satu buah gorong-gorong yang berada di Dusun 4. Selain pembangunan infrastruktur, alokasi dana desa kami gunakan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama pemberian BLT/DD bagi masyarakat kami yang terdampak COVID-19. Saya sebagai Kepala Desa Gunung Mas mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan dana desa. Saya berharap bantuan DD dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai desa percontohan pada sektor pertanian, terutama pembibitan benih alpukat jenis Siger yang telah terkenal hingga tingkat nasional karena hasil panen yang melimpah telah menembus kebutuhan pasar akan buah-buahan hingga luar Provinsi Lampung, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rois Wagianto, yaitu sebagai Ketua Kelompok Rumah Bibit Barokah Tani yang ada di Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur. Ya, awal mula kita mendirikan kelompok Rumah Bibit Barokah Tani, yaitu dari aspirasi teman-teman, yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani dan penghasilan petani khususnya. Makanya kami membuat kelompok pembibitan yang kami beri nama yaitu Kelompok Rumah Bibit Barokah Tani yang ada di Desa Gunung Mas ini. Kami indennya itu sudah banyak, makanya kedepannya buah akan melimpah kalau tidak dibantu oleh pemerintah yang terkait, maka kami akan kewalahan untuk memasarkan buah ini. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala pembangunan yang ada, serta sesuai tujuan pemerintah tak lain pemerataan pada desa-desa pedalaman, besar harapan pemerintah desa pada bantuan tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan, karena kebutuhan masyarakat akan infrastruktur wujud bangun dapat terrealisasi sesuai pengajuan dari kelompok warganya. Hasil pertanian warga sekitar yang melimpah, terutama di sektor pertanian, sudah sepatutnya pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan, terutama akses jalan guna kelancaran transportasi masyarakat sekitar. Saya Yun Prastia, mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa.